semoga semakin bertambah-tambah berkatnya, semakin baik, semakin bahagia. Oke? Dan semoganya pasti tahun ini pandemi bisa cepat berakhir. Amin. Nah, berhubung sudah tahun 2021, kami ingin meminta bantuan pada kalian. Kalian bisa memberikan feedback kepada kami untuk supaya kami bisa meningkatkan kualitas ibadah kami. Nanti kalian bisa mengisi Google Form yang akan diberikan di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung isi. Kalian bisa menuliskan apa saja feedback dari kalian, apa saja masukannya. Karena nama kalian bakal tidak ada, jadi kita nggak tahu dari siapa yang menuliskan. Jadi tenang saja, kalian bisa menuliskan apa yang mau kalian tulis. Oke? Tema firman kita hari ini, discipline is everything. Nah, karena udah tahun 2021, kita udah bikin resolusi baru. Jadi kita hari ini bakal bahas gimana supaya kita tuh gak sibuk buat mikirin resolusi apa yang kita mau, goal apa aja yang mau kita capai, dan bagaimana kita bisa berprestasi. Tapi kesini kita mau belajar juga gimana kita mengikut sertakan kerja keras di dalam mewujudkan resolusi kita. So, jangan di skip supaya kita bisa mengikuti firman hari ini dengan baik dan bisa mendapatkan berbagai hal dari firman hari ini untuk kehidupan kita yang baru di tahun 2021. Nah, jangan lupa buat kasih persembahan ya teman-teman. Kalian bisa scan barcode di depan ini. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau kalian memberi itu bukan ingin diberkati, tapi kalian memberi karena sudah diberkati. Oke? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kami bisa menjadi lebih baik Tuhan, dan biarlah tahun ini bisa memberikan kebahagiaan pada kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Biarlah firman-firman-Mu itu bisa menjadi berkat dan menjadi penolong dan pengingat bagi setiap kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Enjoy the presence of God. Hai Impactors, sebab bagi Allah tidak mustahil, amen. Kita mau sama-sama hari ini memuji nama Allah kita. Kita percaya kepada Allah kita bukan karena kita melihat, bukan karena feeling kita yang kuat, tapi karena kita memiliki iman kepada Allah. Amen. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama yuk. Let's sing. Through you I can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Said, nothing is impossible. Whoa, nothing is impossible. Whoa, I'm not gonna live
that you will give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. We believe, sing, we believe. We believe in you. We believe, we believe. We believe in you. Mari kami beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan ucap syukur Bapa buat hari ini Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dengan Engkau kami sanggup Tuhan. Dengan Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Engkau akan menyampaikan pesan dari-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini kami bisa memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Happy New Year guys. Now here's Gue Bryant lagi main basket. on the wing. Dan gue Bryant lagi pakai Kobe Bryant. Bentar ya. Shoot. over Max. Yes! Woo! That's Kobe Bryant guys. That's Kobe Bryant. Ya. Dia adalah Kobe Bryant. Bener banget. Dia adalah legend dari NBA. Dan emang gue suka banget pakai dia di NBA 2K. Dan memang dalam realitanya dia adalah seorang pemain yang hebat, legend, disukai banyak orang, sangat menginspirasi karena dia juga punya kemampuan yang keren banget. Dia bisa clutch. Clutch itu mampu masukkan bola pada masa-masa yang penting, masa-masa yang krusial sehingga jalannya pertandingan itu bisa berubah. And itulah Kobe Bryant. Seorang legend, seorang pemain yang hebat banget. Dan kalau ditanya apa rahasia kehebatan Kobe Bryant, dia pernah bilang bahwa rahasia kehebatannya adalah disiplin. Dia datang lebih awal pada saat latihan, dan dia pulang paling akhir pada saat latihan tim. Bener banget. Dia datang 3 jam lebih awal daripada teman-teman yang lain. Dia udah di court, dia udah latihan sendiri. Kemudian pada saat pelatihan tim udah selesai, dia latihan sendiri lagi, dan akhirnya baru itu pulang. Dan konon kabarnya ketika national team USA itu di mana banyak pemain bintang NBA kumpul semua di sana membela negara USA, Kobe Bryant itu datang paling awal. Ya, teman-teman yang lain lagi pada sarapan, dia udah datang di court, dia udah latihan terlebih dahulu. Wow, sungguh sangat menginspirasi karena banyak banget pemain bertalenta di NBA, banyak banget pemain yang hebat di NBA, tetapi Kobe Bryant melakukan yang namanya disiplin, dan pada saat hari ini dia sudah mencapai banyak gelar, penghargaan, maupun MVP berulang kali, which is buat banyak orang itu mengagumkan sekali. Nah, dari kisah Kobe Bryant ini, kita bisa menarik satu buah poin, yaitu meskipun kita memiliki talenta, tetapi tanpa adanya disiplin, kita tidak akan mencapai apapun dalam kehidupan. Oke, meskipun kita memiliki talenta, kita tidak akan mencapai apapun dalam hidup bila tidak disertai dengan yang namanya disiplin. Pegang prinsip ini teman-teman, bahwa kita nggak akan mencapai apapun dalam hidup bila tidak disertai disiplin. Mau kita serius di dalam seni,
bisnis, atletik, akademisi, atau apapun itu, entah itu basket sekali lagi, entah itu bola, entah kalian mau jadi surfer, entah kalian mau jadi perenang, entah kalian mau jadi pemain badminton, tenis, balapan motor cross mungkin, matematika, jago matematika, musik, ilmu komputer, bahkan catur, puisi, lukisan. Semuanya itu perlu yang namanya disiplin. Kalau kamu ingin mencapai sesuatu dalam kehidupan, kamu perlu disiplin. Nah, apa areamu hari ini? Apakah kamu sudah bikin resolusi di tahun 2021? Nah, ya kan? Terus, apakah kamu sudah menyertakan disiplin di dalamnya? Atau kamu cuma sekedar bikin resolusi, tahun depan aku pengen jadi pemain badminton yang hebat, aku ingin mencapai gelar ini, tapi kamu nggak pernah memasukkan disiplin di dalam setiap resolusi yang kamu buat. Disiplin itu penting, oke? Disiplin itu penting. Karena kita tidak akan mencapai apapun dalam hidup bila tidak disertai dengan yang namanya disiplin. Sudahkah kamu menyertai disiplin dalam areamu hari ini? Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kerohanian atau spiritual? Pada waktu pergantian tahun, seberapa banyak dari kalian menerima ucapan Happy New Year? Semoga di tahun ini kamu semakin dewasa dalam Tuhan. Semoga tahun ini kamu semakin berapi-api dalam pelayanan. Semoga di tahun ini tuntunan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupanmu. Wow, kita menanti-nantikan itu. Kita menjawab, amin, yes, thank you guys, thank you bro, thank you sis, ya kan? Udah mendoakan itu. Nah, tapi bagaimana dengan tahun lalu? Apakah engkau juga menerima doa yang sama dan engkau sudah mengamininya? Dan pernahkah di tahun lalu engkau terbersit dalam pemikiranmu bahwa iya ya, aku sudah mengamini, tapi kok rasanya sulit banget ya mengalami tuntunan Tuhan, kok sulit banget ya mengalami penyertaan Tuhan yang katanya itu akan membuat aku merasa aman di dalamnya. Yang ajaib, pertolongan Tuhan yang ajaib. Kok sulit ya? Kok sulit? Aduh, gimana ya? Kok sulit gitu kan ya? Nah, ini fakta yang menarik. Bahwa disiplin itu tidak hanya berlaku di area-area yang tadi. Tetapi disiplin itu juga segalanya dalam kehidupan orang Kristen. Aku ulangi, disiplin itu segalanya dalam kehidupan orang Kristen. Kita akan mulai dengan hal ini terlebih dahulu. Oke, kalau di area lain teman-teman, di area lain kamu bisa pamer. Oh iya, aku ini punya talenta, aku ini punya apa ya kelebihan gitu. Contohnya, kamu misal jago math gitu kan ya. Wah, tanpa belajar orang ini bisa dapat nilai yang bagus. Atau mungkin ada teman-teman yang ngerasa kayak, ini orang bertalenta banget dalam musik, gila. Ini aja diketuk gini udah tahu ini kunci apa gitu kan ya. Wah, ini orang bertalenta, ini gifted sama Tuhan ini. Itu kan hal itu ada ya kan, ada orang-orang seperti itu. Mungkin kamu bisa pamer dengan gift itu. Tetapi teman-teman, ini berbeda dengan hal kerohanian. Karena nggak ada satupun orang dalam dunia ini punya talenta alami dalam hal kerohanian. Ya, dalam hal kerohanian nggak ada satupun orang yang punya talenta yang alami. Contohnya ya kan, adakah di sini yang dari lahir itu memang sudah punya kerinduan langsung kayak, aku suka baca firman Tuhan. Kemana-mana, aku harus baca firman Tuhan. Wah, aku hari ini nggak boleh bolong baca firman Tuhan. Wah, aku gak bisa hidup nggak baca firman Tuhan. Ada yang seperti itu? Atau mungkin ada yang mereka punya gifted alami, aku suka berdoa gitu kan ya. Boro-boro berdoa gitu ya. Malam aja kalau mau doa gitu, sebelum tidur kan harusnya berdoa gitu kan ya. Berdoa sama Tuhan, mengucap syukur, menyatakan isi hati, bener-bener pengen worship gitu kan ya. Enggak, boro-boro kayak gitu. Capek belajar, langsung tidur, gak doa gitu ya. Atau mungkin doa, tidur gitu, besok pagi baru ngomong amin gitu. ada yang kayak gitu ya kan, ada yang kayak gitu. Nah, teman-teman semua,
kita harus menyadari bahwa nggak ada satupun dari kita yang secara alamiah, yang secara natural pada saat lahir itu langsung mencari Tuhan. Nggak ada. Yang langsung punya hasrat, punya talents untuk aku my talents is praying, my talent is membaca firman. No, nggak ada. Karena Paulus juga mengatakan bahwa secara alamiah, aku ulangi, tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Nggak ada. Kita semua berada di dalam yang namanya dosa. Kita akan coba baca di Roma 3 ayat 9 sampai 12. Aku bacakan. Jadi bagaimana? Adakah kita punya kelebihan dari orang lain? Oke. Kelebihan pada saat lahir? No, sama sekali tidak. Semua ada di bawah dosa. Wow, dikatakan kamu nggak punya kelebihan apapun dalam hal spiritual. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dari kita lahir secara alamiah, kita ini tidak mencari Allah. Tidak punya apa yang namanya sesuatu yang alamiah ingin mencari Allah. Tetapi the good news yang sering kita kali udah dengar tapi juga sering kali kita abaikan. Perhatikan ini. Allah telah menebus kita supaya kita terhubung lagi dengan Dia. Aku ulangi, Allah telah menebus kita supaya kita bisa terhubung lagi dengan Dia. Dan ini adalah kasih karunia Tuhan, bukan usahanya kita. Allah rindu melakukan hal ini, Allah rindu untuk terhubung dengan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam rancangannya dan menikmati penyertaannya. Makanya teman-teman kalau tahu di janji Natal, mungkin teman-teman ikut di beberapa ibadah, selalu kata-kata yang disampaikan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia beserta kita 24 jam dalam 7 hari setiap minggunya. Artinya setiap saat dia selalu beserta dengan kita. Nah, kenapa Allah menebus kita? Kenapa menebus kita mati dan kayu salib adalah supaya kita nggak hidup lagi di bawah dosa. Supaya kita ini bisa mencari Allah. Kita ini bisa terkonek dengan Allah supaya, sekali lagi, supaya apa? Waktu terkonek, supaya kita ini bisa mengalami penyertaan Tuhan. Supaya kita ini bisa hidup di dalam rancangan Tuhan. Tapi ini yang terjadi, realitanya kita tidak merespon seperti itu. Kita tidak disiplin di dalam terhubung dengan Allah. Realitanya adalah kita nggak disiplin, kita cuma pegang janjinya Tuhan. Iya Tuhan, aku terima janjimu, aku mau hidup dalam rancanganmu. Aku mau dituntun dalam kehidupan oleh Engkau. Aku mau mengalami perbuatanmu yang besar, tapi kita nggak pernah punya waktu disiplin terhubung dengan Allah. Ini. Dan ini juga yang disampaikan oleh Paulus. Di 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 9 dikatakan, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Aku ulangi dengan bahasa yang mungkin lebih gampang buat kalian semua, yang lebih cocok sesuai dengan apa yang kita lagi bahas ini. Latihlah itu bicara tentang disiplin. Dan beribadah itu bicara tentang terhubung dengan Allah. Jadi aku ulangi pembacaannya. Disiplinkanlah dirimu untuk terhubung dengan Allah. Disiplin badani, fisik, terbatas gunanya. Tetapi terhubung dengan Allah itu berguna dalam segala hal. Karena apa dikatakan di sana? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kita sering sekali percaya sama janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang hebat dalam kehidupannya kita. Tetapi kita nggak pernah disiplin untuk terhubung dengan Dia. Akhirnya apa? Kita kecewa. Kita merasa,
Tuhan nggak pernah bekerja dalam kehidupanku. Aku nggak pernah bisa ngerasain presence of God. Mana Immanuel? Aku nggak pernah bisa ngerasain itu semua. Why? Karena kamu nggak pernah terhubung dengan dia. Kamu nggak pernah connect sama dia. Tetapi teman-teman, waktu kamu percaya akan janji tersebut dan kamu disiplin terhubung dengan dia, aku sangat yakin dan percaya bahwa kamu akan menikmati dan mengalami Allah. Apapun kondisinya, even you are in the worst condition ever in your life. Mau kamu lagi sakit, mau kamu lagi kondisinya nggak enak pol. Tapi waktu kamu sudah disiplin sama Tuhan, aku percaya kamu bisa menikmati dan mengalami Allah yang begitu besar dalam kehidupanmu. Sekali lagi, disiplin terhubung dengan Allah adalah segalanya dalam kehidupan kekristenan. Disiplin terhubung dengan Allah adalah segalanya dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita udah percaya janji Allah menyertai, why kita nggak ngelakuin disiplin? Why kita nggak mau untuk membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan? Satu hal yang minggu ini aku sebenarnya juga lagi renungkan. John Piper itu bilang gini, kenapa kok kita perlu baca firman Tuhan setiap hari? Why? Karena dia tahu. Karena Tuhan tahu, waktu kamu baca firman Tuhan ini, kamu bisa ngerasain the presence of God. Dan kamu bisa dengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi kalau sampai hari ini kita merasa bahwa hal ini nggak penting, kita nggak akan pernah bisa merasakannya. Tetapi kalau kita benar-benar percaya, yes, aku mau terima janjinya Tuhan, let's read this book. Let's read this book. Let's pray. Mari kita berdoa, mari kita beribadah. Terhubung dengan Allah 24 hour. Every day guys, every day. Tuhan itu Immanuel, dia beserta dengan kamu. Tapi maukah kamu untuk terhubung dengan dia? Selalu. So, this is the question. Sudah buat resolusi 2021? Resolusi spiritual, resolusi rohani? Kamu sedang ngaminin doanya banyak orang. Aku pengen semakin mengalami Tuhan. Aku pengen untuk bisa menghadapi perkara-perkara menjalani perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Aku pengen jadi semakin dewasa. Aku pengen lepas dari dosa ini. Aku pengen berubah dari keburukanku yang ini, dosaku yang ini. Aku ingin menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. So, kalau kamu pengen seperti itu, start with discipline. This year, sepanjang setengah tahun ini, kita akan banyak bahas tentang disiplin. Karena kita udah tahu, disiplin itu penting. Disiplin terhubung dengan Tuhan itu akan sangat penting dalam segala aspek kehidupannya kita. Hari ini kita cuma ngomong tentang menjalani ini semua. Ini overall, ini cuma garis besarnya aja. Tetapi minggu-minggu ke depan, kita akan semakin belajar, entah itu hubungan dengan healthy relationship, entah itu dengan teman, entah itu dengan mungkin lawan jenis, ataupun juga pelayanan. Terus kemudian kehidupan yang berkarakter, jiwa yang terpuaskan, ya kan? Nanti teman-teman akan ngikuti itu semua. Dan itu semua start dengan satu kata, disiplin. Disiplin rohani adalah segalanya dalam kehidupan kekristenan. I hope teman-teman bisa terberkati dengan hal ini. I hope teman-teman bisa membangun disiplin rohani di tahun 2021. Apa yang Tuhan sudah katakan secara keras dalam kehidupanmu melalui firman Tuhan ini, coba sekarang catat di handphone kalian, catat di buku kalian. Doakan itu, bicaralah sama Tuhan. Dan aku juga encourage kalian untuk selain kalian bikin resolusi di tahun 2021 ini, I encourage you untuk share this truth. Share this truth. Share kebenaran ini kepada orang-orang yang di sekitar kalian. Dengan dua hal. Satu, tindakan. Buatlah tindakan yang membuat orang lain tahu kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, cerita. Mulailah dengan bercerita. Dua hal ini harus jalan. Gak bisa cuma sekedar cerita tok, tapi kita nggak ada tindakan aktifnya, no. Tapi kita melalui tindakan kita,
melalui disiplin-disiplin kita juga ceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Supaya mereka juga bisa mengalami Tuhan seperti engkau mengalami Tuhan. So, I hope ini akan memberkati kalian semua dan let us pray. Tuhan, aku berdoa untuk semua orang, untuk impactor semuanya. Biarkanlah kebenaran ini bukan jadi kebenaran yang sia-sia, tapi melalui kebenaran ini, kami semua kembali disadarkan bahwa waktu kami terima janjimu, itu bukan hanya sekedar kami ngomong ya, tetapi kami juga melakukan yang namanya disiplin terhubung dengan Engkau. Karena kami tahu, Engkau adalah Allah yang sungguh rindu untuk kami hidup dalam rancanganmu, sungguh rindu untuk hidup dalam penyertaanmu, dan Engkau ingin berbicara kepada setiap kami melalui doa, melalui firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan memiliki disiplin-disiplin rohani, disiplin-disiplin untuk terhubung dengan Engkau secara terus-menerus sehingga kami bisa menerima itu semua dan itu menjadi kekuatan kami di sepanjang tahun 2021. Karena kami percaya tahun 2021 ini bukan tahun yang biasa-biasa aja. Banyak orang lain ngomong tahun 2021 kamu akan mengalami kegagalan, kehidupannya akan sama seperti 2020, nggak ada kemajuan. No, kami percaya Tuhan yang besar itu telah menyampaikan isi hatimu melalui firman ini. Dan biarlah di tahun 2021 kami dapat menikmati Engkau dan lebih lagi. In the name of Jesus we pray. Amen. So, God bless you. Have a fruitful year ahead. And I want to say Happy New Year. God bless you. Oke, semoga kalian terberkati dengan firman hari ini ya teman-teman. Semoga dari firman ini resolusi kita yang baru di tahun ini bisa diisi dengan kerja keras supaya bisa tercapai. Oke. Kalian bisa follow Instagram @impactorsmbc ya, supaya kalian nggak ketinggalan info dan berita-berita yang kita share. Oke. Kalian jangan lupa buat kasih persembahan ya teman-teman. Kalian bisa scan barcode di depan ini. Dan ingat, kalian memberi bukan ingin diberkati, tapi kalian memberi karena sudah diberkati. Oke, jangan lupa buat isi Google Form yang sudah disediakan di description box ya teman-teman. Thank you, happy Sunday and see you next week. Bye, happy New Year.